Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kita nikmat keimanan sehingga di banyaknya kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan, tetapi semua dikesampingkan untuk hadir di masjid ini. Semoga setiap langkah kaki kita seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah diangkat dosa dan diangkat derajat insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di Mekah itu Pak, ada dua orang yang digelari Al-Amin. Yang pertama itu Rasulullah, yang kedua namanya Abul As Ar-Rabi. Jadi sama-sama terkenal kejujurannya Pak. Rasulullah dari kecil sudah terkenal kejujurannya, Abul As pun terkenal kejujurannya. Anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertua namanya Zainab. Dia ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Qasim, Abdullah, Fatimah. Jadi yang paling tua itu Zainab. Nah Zainab ini dilamar oleh Abul As Ar-Rabi. Makanya Rasulullah senang betul Pak. Tapi waktu itu belum menjadi Nabi. Nah, datang Abul As ini melamar Zainab. Dan Rasulullah mengatakan ini sekufu. Maksudnya itu selevel Pak. Makanya Rasulullah mengatakan menikahlah dengan yang sekufu, sama rasa, kedudukan sama, karena supaya tidak terjadi ketimpangan Pak. Karena Rasulullah dulu pernah menikahkan Zainab binti Jas dengan Zaid bin Harisah. Zaid mantan budak yang menjadi anak angkat Rasulullah. Zainab perempuan bangsawan. Sebetulnya dari awal dia tidak mau Pak, tidak selera Zainab ini sebetulnya Pak. Zainab sudah menolak. Kata Rasulullah, kau harus menikah dengan Zaid. Kalau ini perintahmu ya Rasulullah, aku tidak akan membantah. Menikahlah jadinya Pak. 10 tahun pernikahan, hari-hari bertengkar aja Pak. Karena Zainab merasa majikan, Zaid menjadi budak gitu Pak. Nah, jadi tidak imbang juga dia. Jadi kalau ada bapak sering diperintah istri, tanya betul Pak, betul tidak cinta sama aku dulu menikah? Kalau azab lah bapak rasanya ya Pak ya. Karena dia merasa bangsawan, ini merasa jadi budak. Jadi makanya Rasulullah menganjurkan menikahlah dengan yang sekufu, selevel. Jadi setelah menikah Pak, Zainab dibawalah oleh Abul As ke rumahnya. Dan betul-betul dia memuliakan Zainab ini, betul-betul cinta, betul-betul diperhatikan. Nah Abul As ini juga sering berdagang, dan berdagangan itu mereka kan ke Syam, dan itu tuh 6 bulan bolak-balik. Jadi ketika Abul As berdagang ke Syam, Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira. Rasulullah sudah menyatakan diri sebagai Nabi, sebagai Rasul. Abul As waktu itu di Syam. Nah, Rasulullah kan menyampaikan dakwahnya ini kepada keluarga-keluarga terdekat. Semua keluarga Rasulullah termasuk Zainab akhirnya memilih ikut ayahnya. Jadi Islam. Ruqayyah diceraikan oleh anak Abu Lahab, Ummu Kulsum juga diceraikan oleh anak Abu Lahab. Karena mereka tidak menerimanya Pak. Jadi itulah konsekuensi Rasulullah itu dimusuhi sampai keluarga-keluarganya pun, anak-anaknya pun diceraikan gitu. Nah cuman Abul As mendengar kabar itu Pak, dia tetap tidak mau menceraikan Zainab. Dia tidak mau menceraikan Zainab.
Nah, Rasulullah waktu itu menghargai sikap Abul As ini karena waktu itu belum turun ayat tentang pelarangan pernikahan beda agama. Dan inilah yang disalahartikan orang itu. Anak Rasulullah aja dulu nikahnya beda agama, Rasulullah nak marah karena tidak selesai, Pak. Jadi ketika Abul As sudah pulang ke Mekah, ditawari oleh Rasulullah Islam, kau kan tahu bapak aku tuh tidak pernah menipu, kau kan tahu kejujuran bapak aku seperti apa. Cuman Zainab, apa kata orang nanti kalau aku meninggalkan agama nenek moyangku ini? Ini masih kalah gengsi nih, Pak. Masih ego yang dipikirkan Abul As karena dia orang terpandang di Mekah. Tetapi aku minta maaf kepada ayahmu karena aku tidak akan pernah mau menceraikanmu. Karena aku sangat sayang kepadamu Zainab dan kau tahu itu. Akhirnya inilah yang disedihkan Rasulullah, Pak. Ketika hijrah semua anak-anak ikut, Rasulullah menghargai Abul As dan dia tidak membawa Zainab. Jadi Zainab tetap tinggal di Mekah. Berangkatlah Rasulullah, kan kita tahu Rasulullah diam-diam berangkatnya, Pak. Ketika Rasulullah sudah berangkat, apa kata Zainab? Menangis aku di pagi hari ketika aku tidak menemukan lagi ayah dan adik-adikku. Tidak ada ketemu lagi, Pak. Pergilah dia ke kubur ibunya. Nah, satu-satunya yang dekat sama dia ya ibunya lagi, Pak, kan. Menangislah Zainab di sana karena ayah sudah pergi, adik-adik sudah pergi. Nah, itulah, Pak, ya. Jadi tidak sembarangan dulu masalah Islam ini, keluarga-keluarga pun ikut diteror lah. Jadi kalau kita mungkin belum seberapa penderitaan sekarang, Pak, ya. Jadi kata Rasulullah itu, Pak, yang aku takutkan bagi umatku ini bukanlah penderitaan, Pak. Yang ditakutkan Rasulullah itu apabila dunia dibentangkan untuk umat Islam ini. Kita Islam ini, Pak, menderita kuat kita, Pak. Tapi kalau udah dibentangkan dunia, Pak, disitulah banyak lemah kita jadi. Contoh, Pak, ya, di Australia itu ajaib tuh, Pak. 11 kilo dari Australia di ibu kotanya di Perth itu ada satu masjid. Disitulah bisa jamaah tablik sama salafi akrab, Pak. Karena apa, masjid cuma sebiji, Pak, apa guna ribut lagi. Kita ini karena terlalu lapang di Indonesia, bisa bangun masjid sini, bangun masjid, akhir ribut. Jadi kalau kita ini menderita, persaudaraan kita tinggi, tapi janganlah kita menderita pula, Pak, ya. Nikmatilah kelapangan ini, syukurilah gitu. Nah, jadi setelah berangkat nih, Rasulullah sudah sampai di Madinah, anak tinggal di Mekah, cuman tinggal Zainab tuh, Pak. Mulailah perang Badar. Abul As mau tidak mau, dia harus ikut dengan rombongan orang Quraisy. Menantu Rasulullah ikut berperang di pihak Quraisy. Yang galau siapa, Pak? Zainab. Di sisi lain dia takut ayahnya terbunuh, di sisi lain dia juga takut suaminya terbunuh. Nah, itulah kegalauan perasaan Zainab melepas suaminya berperang melawan ayahnya sendiri. Nah, jadi waktu peperangan Badar itu mau dimulai, Pak, itu sempat juga sebagian sahabat agak ragu gitu, Pak. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di bagian yang akan kita perangan ini ada bapak kandung aku. Macam Umar bin Khattab ada adik kandungnya, Pak, kan? Ada yang punya ayahnya, ada punya abangnya, ada punya adiknya. Apa tidak berdosa kami membunuh ayah kami, ya Rasulullah? Disitulah Allah menurunkan surah Al-Mujadilah ayat 22. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak akan berkasih sayang sekalipun dengan ayah-ayah mereka, anak-anak mereka. Jadi kalau sudah di medan tempur, putus hubungan tali darah. Nah, ayat ini pula disalahartikan orang sekarang, Pak, karena dia tidak tahu asbabul wurudnya, sehingga dia menganggap ini bermasalah, berbeda pemahaman. Misalnya paham dia yang dianggapnya benar, dia tidak zikir bersama, bapaknya masih zikir bersama. Dia anggap bapaknya melakukan suatu kesalahan, akhirnya dilawannya bapaknya. Kita ini tidak bersaudara, Pak, sesuai dengan surah Al-Mujadilah ayat 22. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak ada berkasih sayang walaupun dengan ayah kandung mereka. Makanya tidak ada persaudaraan. Padahal itu ayat turun
sebelum perang Badar terjadi. Nah makanya pede Pak, umat Islam akhirnya bertempur walaupun ayah kandungnya, adik kandungnya. Bahkan Umar bin Khattab, kalian tangkap adik aku, bapaknya kaya tuh, kata Umar Pak, biar banyak tebusan nanti. Malah Umar Pak nyuruh, jangan sampai kalian bunuh adik aku, kalian tangkap dia, minta tebusannya lumayan tuh. Nah jadi Abul As termasuk yang tertawan pada saat itu. Tertangkaplah Abul As ini Pak. Abul As tertangkap, dan waktu itu Umar sempat, apa kata Umar waktu diajak Rasulullah musyawarah Pak, ini tawanan ada 70 orang, kita apakan tawanan ini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang berhati lembut mengatakan, kita bebaskan saja mereka ya Rasulullah, tetapi dengan uang tebusan. Yang tinggi kedudukannya, yang orang-orang bangsawan kita minta 4.000 dirham, kalau prajurit biasa kita minta 1.000 dirham. Ketika ditanya ke Umar Pak, apa pendapatmu Umar? Kata Umar, matikan aja semua ya Rasulullah. Nah, Umar beda dia Pak, bunuh aja semua, tinggalkan Suhail bin Ammar. Suhail bin Ammar itu yang paling kencang mulutnya ke kau ya Rasulullah, jadi sebelum kita pancung tarik lidahnya keluar dulu, sampai gitu Pak. Kan beda ya Pak ya, satu lembut, satu keras. Nah kata Rasulullah, ada hati umat Islam ini yang dilembutkan oleh Allah hingga mencair seperti air. Kelembutan sikapmu Abu Bakar mengingatkan aku kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada umat Islam ini yang Allah keraskan hatinya hingga dia keras seperti batu, tapi mengalir air di sana. Ketegasan sikapmu Umar mengingatkan aku kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dua-dua itu benar gitu maksudnya Pak. Dua-duanya itu tidak salah. Ada yang keras, ada yang lembut. Jadi kalau Bapak memang orangnya wibawa, tegas, janganlah berubah jadi lembut Pak. Lucu nanti Pak. Terkejut istri Bapak nanti, tahu-tahu pulang pengajian senyum, cemas istri dia Pak. Berpuluh tahun menikah, ini baru senyum pulang ke rumah Pak. Ninggalkan perangai suami aku nih mungkin nih, tentu bangkit cemasnya dia. Jadi tegas ya tegas saja Pak. Yang lembut tetaplah lembut, janganlah marah, ketawa orang Pak. Lucu kalau orang lembut, kalau dia marah. Akhirnya Rasulullah ngambil keputusan, terima pendapat Abu Bakar Siddiq, terima tebusan mereka. Di antara tawanan ini Pak, mulailah orang-orang Mekah mengirim tebusannya. Tapi begitu Rasulullah melihat kalung Khadijah, rupanya Zainab mengirim utusan menebus suaminya Pak. Itulah cintanya kepada suaminya Pak. Pas Rasulullah nengok kalung Khadijah itu langsung menangis Rasulullah, kata Ummul Mukminin Aisyah. Menangis Rasulullah melihatnya, maka katanya, terserah kalian lah, kalau kalian mau ambil kalung ini hak kalian, kepada yang menawan. Nah, Rasulullah tidak intervensi lah Pak. Kalau kita ada kena intervensi itu Pak kan, itu menantu Rasulullah yang macam-macam tuh, nah, kan gitu Pak. Kalau Rasulullah enggak, kalian berhak karena ini tawanan, mau kalian ambil kalung ini silahkan. Kata mereka, tidak ya Rasulullah, kami bebaskan dia. Dibebaskanlah Abul As ini Pak. Sekalian dibawa kalung itu kasihkan ke Zainab. Cuman ada syaratnya Abul As, dia tidak halal lagi untukmu, tolong antarkan dia kemari. Jadi aku bebaskan kau, kata Rasulullah, kau lepas, tapi perjanjiannya kau suruh orang mengantar Zainab ke Madinah. Abul As ini terpercaya Pak, walaupun sedih hatinya. Begitu dia pulang, menangis, dia menyiapkan barang-barang istrinya itu. Kau harus pergi ke Madinah, itu perjanjian aku dan ayahmu. Disiapkanlah barang, dan ditunjuknya pengawal Pak, namanya Kinanah. Kinanah ini ahli memanah. Jadi dibawa dia di atas onta. Rupanya orang kafir ngamuk Pak, Sofyan, kemudian ada namanya Hubair, ngamuk dia di jalan itu. Kau jangan kau bawa dia, bapaknya udah menghancurkan kita, terus kau bawa anaknya tenang-tenang sini. Langsunglah ditombak orang itu dari luar tuh Pak. Disitulah keguguranlah Zainab karena ditombak oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Kinanah, ada aku memang orang sama dengan kalian, tapi kalau kalian seperti ini tidak akan kulepaskan. Kalian tahu kan panah aku tidak pernah meleset. Akhirnya cemas Pak, menengok Kinanah itu tuh, akhirnya dibujuk lah. Ginilah kata Sofyan,
Jangan bawa dia sekarang, tunggu perasaan kami tenang dulu. Pulangkan dia dulu balik. Nah, dipulangkanlah Zainab balik ke Abul As. Tunggu sampai lukanya sembuh. Setelah lukanya sembuh, maka barulah diantar Zainab ke Madinah. Nah, ini saya teruskan sedikit aja Pak ya. Nah, begitu sampai sudah di Madinah, 6 tahun kemudian Abul As tertangkap dagangannya Pak. Tetapi dia berhasil kabur. Disitulah dia bersembunyi masuk di rumah Zainab di Madinah. Ayah, aku melindungi Abul As. Boleh, kata Rasulullah, tetapi kau tidak halal untuknya. Iya ya. Paginya apa kata Rasulullah kepada orang Islam yang menawan harta itu? Abul As ini terkenal kejujurannya di Mekah. Berikan semua dagangannya agar diselesaikannya semuanya. Abul As dibebaskan, dagangannya sepeser pun tidak ada umat Islam yang mengambil Pak. Itu yang membuat dia termenung di jalan. Berarti orang Islam ini tidak butuh dia harta. Bukti harta aku tidak ada kurang satu pun. Nah, di situ terhenyuh hatinya Pak. Begitu sampai di Mekah, dikembalikannya semua barang-barang orang Quraisy. Ada enggak kira-kira aku masih terutang sama kalian? Ada enggak yang belum aku kasih? Tidak, kami tahu betapa jujur yang kau Abul As. Kalau begitu saksikanlah oleh kalian bahwa saat ini aku telah memeluk agama Islam. Langsung dia bersyahadat, aku selesaikan dulu urusan aku sama kalian agar jangan kalian bilang nanti aku larikan barang kalian untuk aku masuk Islam. Yang penting sudah aku kembalikan. Maka Abul As balik lagi ke Madinah. Nah, betapa bahagianya Rasulullah Pak. Dinikahkan kembali Abul As dengan Zainab. Tetapi jelang 1 tahun setelah itu, karena luka Zainab tidak sembuh, akhirnya Zainab meninggal dunia. Dan tidak lama berselang Zainab meninggal, maka Abul As pun meninggal pula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.